Evaluasi tingkat evolusi dalam populasi alam gupi atau Posilia reticulata. Dengan saya Regina Fatmadahara 41/2017-008. Jurnal ini saya ambil dari David N. Resik, Frank H. Shaw, F. Helen Roth, N. Roth G. Shaw. Dalam jurnal ini, penelitian ini dilakukan pada populasi ikan gupi yang ada di Trinidad, yaitu di drainase. Di sungai ini terdapat komunitas dari predasi tinggi dan juga terdapat predasi rendah, di mana dalam predasi tinggi dan predasi rendah ini terdapat beberapa perbedaan, di antaranya yaitu dalam predasi tinggi pertumbuhannya lebih cepat dan memiliki tubuh yang lebih kecil dikarenakan predator akan lebih memakan ikan gupi yang memiliki tubuh yang lebih besar. Sedangkan dalam predasi rendah, pertumbuhannya lebih lambat dan tubuhnya lebih besar. Hal ini terjadi karena dalam predasi rendah rata-rata predator yang ada di situ adalah Rivulus harti atau omnivora yang terkadang memakan ikan gupi, sehingga tidak terus-menerus memakan ikan gupi karena dia merupakan omnivora. Selain itu, sudah jelas bahwa predasi tinggi dan predasi rendah memiliki perbedaan pada tingkat kematian, yaitu pada predasi tinggi tingkat kematiannya tinggi, sedangkan dalam predasi rendah tingkat kematiannya lebih rendah. Pada predasi tinggi menghasilkan lebih banyak keturunan, sedangkan pada predasi rendah menghasilkan lebih sedikit keturunan. Karena pada predasi tinggi apabila tidak menghasilkan banyak keturunan, mereka akan terancam punah. Sedangkan pada predasi rendah menghasilkan lebih sedikit keturunan karena memang mereka dapat hidup lebih lama. Dalam tabel 1 diperlihatkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan di Sungai Aripo dan juga Sungai El Cedro, di mana parameter yang diukur dari penelitian ini adalah perubahan pada jantan dan betina, perubahan batas usia jantan yang memiliki perubahan kedewasaan pada jantan 2 kali tingkat lebih tinggi daripada betina, yang mana secara absolut adalah 23%, dan juga perubahan ukuran pada jantan lebih rendah daripada betina. Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan berdasarkan jantan dan betina. Pada jantan, usia kedewasaannya lebih cepat dibandingkan dengan betina, dan perubahan ukurannya lebih rendah daripada gupi yang betina. Berikut merupakan tabel 2 yang merupakan matrik heritabilitas dan varian genetik kovarian G. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk gupi jantan akan dapat mewariskan sifat usia dan ukuran untuk mencapai kedewasaan lebih tinggi. Karena pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih dari 0, yang mana dapat dikatakan bahwa di mana dalam variasi genetik untuk pewarisan sifat gupi jantan dikaitkan dengan hormon Y. Berikut merupakan tabel 3 yang merupakan perkiraan gradien seleksi linear dan koefisien seleksi dan terstandarisasi untuk 2 percobaan pendahuluan. Di sini dapat dilihat bahwa penelitian dilakukan masih di Sungai Aripo dan juga El Cedro. Parameter yang diukur adalah usia, kedewasaan, dan juga ukuran tubuh dari ikan gupi jantan dan juga ikan gupi betina. Dan juga di sini ada gradien B dan juga koefisien S, yang mana gradien B ini memiliki konstanta, yang mana gradien B memperkirakan perubahan kebugaran relatif sebagai fungsi dari perubahan sifat sebagai sifat-sifat lain yang dipertahankan, yang mana terdapat konstanta plus atau positif yang merupakan kesesuaian akan meningkat ketika nilai sifat juga meningkat, sedangkan konstanta negatif merupakan kesesuaian yang akan meningkat ketika nilai sifat menurun. Dalam tabel 3 juga dapat dilihat bahwa ikan gupi jantan di Sungai Aripo, seleksi alam begitu kuat untuk peningkatan usia pada saat pendewasaan, tetapi seleksi yang lebih lemah untuk ukuran yang menurun pada usia dewasa, di mana nilai-nilai untuk usia dan ukuran meningkat bersama seiring dengan berjalannya waktu karena korelasi genetik yang positif.
Selanjutnya terdapat koefisien S, di mana koefisien S ini merupakan cara alternatif untuk mengkarakterisasi proses seleksi alam. Di mana ketika laju evolusi dibandingkan, sifat yang diberikan dapat berevolusi perlahan-lahan karena intensitas seleksi yang rendah, heritabilitas rendah, atau laju perubahan dipengaruhi oleh seleksi pada sifat berkolerasi. Dari tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tabel 1, tingkat evolusi cenderung lebih tinggi pada jantan, karena dijelaskan di tabel 2 bahwa jantan memiliki heritabilitas yang lebih tinggi. Hal itu dapat dilihat pada nilai yang ada di tabel 2. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada di atas, terdapat pengaruh perbedaan jenis kelamin, di mana perbedaan dalam tingkat antara jenis kelamin disebabkan oleh perbedaan dalam heritabilitas sifat-sifat. Betina akan berkembang lebih lambat karena variasi genetik yang lebih rendah untuk usia dan ukuran pada saat pendewasaan. Dan dari jurnal yang saya ambil, terdapat pertanyaan yang menarik. Jika evolusi begitu cepat, mengapa begitu lambat dalam catatan fosil? Hal ini dikarenakan evolusi hanya berkelanjutan dalam menanggapi lingkungan yang berubah. Evolusi tidak akan berjalan apabila tidak ada perubahan lingkungan, sehingga tidak akan terjadi evolusi apabila lingkungan tidak berubah. Yang kedua, jika kondisi lingkungan berubah-ubah, demikian juga pada evolusi. Evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan, sehingga evolusi hanya terjadi apabila kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Padahal saat ini lingkungan berubah dengan lebih cepat, sehingga selalu terjadi evolusi, sehingga akan lambat dalam catatan fosil tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.